So, dalam video ini saya akan sampaikan bagaimana menemukan purpose of your life, menemukan tujuan hidup Anda. Nah, karena banyak orang yang merasa saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu, bahkan I don't know what I don't know, right? So, banyak orang yang bingung apa yang harus dikerjakan, tujuan hidupnya apa, dan sebagainya, ya. Dan ini adalah tragedi terbesar hidup manusia, yaitu manusia yang hidup tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal tujuannya. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan ada beberapa hal supaya Anda bisa menemukan tujuan Anda. Yang pertama adalah accepting who you are. Siapa Anda? Anda accept, Anda terima siapa Anda. Aduh, aku orangnya gemuk. Aduh, aku orangnya kayaknya kurang keren. Aduh, aku kayak orangnya terlalu kurus. Aduh, aku orangnya kayaknya kurang ganteng, kurang cantik. It's okay. Aduh, kayaknya aku tuh kurang tinggi dan sebagainya. It's okay. Aduh, kayaknya aku ada banyak cacat dan sebagainya. It's okay. Ya, accepting who you are. Terima Anda apa adanya. Don't worry about your physique, about your penampilan dan sebagainya. Tidak apa-apa. Yang penting Anda happy, Anda bersyukur, Tuhan kasih banyak berkat dalam hidup Anda. It's okay. So accepting who you are. Aduh, keluarga saya keluarga broken home. Aduh, saya punya pendidikan nggak sampai S4 misalnya, atau S3 dan sebagainya. It's okay. Accepting who you are. Banyak orang yang tidak menerima diri sendiri, ya, tidak berdamai dengan diri sendiri. Jadi ya sudah, inilah saya yang seperti ini. Mungkin saya ada kekurangan dan saya pasti juga saya punya kelebihan. Setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna punya Tuhan. Jadi accepting of who you are. Dengan demikian saya bisa embrace, kita bisa menerima saya dengan lebih baik lagi. Itu, ya. Mungkin di situ saya merasa bahwa saya pernah dikecewakan, dikhianati, ditipu dan sebagainya, sehingga saya menjadi orang yang tidak confident, atau saya merasa saya tuh pernah ditegur oleh seseorang, ya, dimarahin, sehingga itu menempel sampai sekarang dan saya disebut orang yang seperti itu. Nah, Anda harus jangan sampai itu jadi satu hal yang membuat Anda tidak berkembang, ya. Itu harus Anda delete, Anda buang. Caranya gimana? Anda masukkan program-program yang positif ke dalam pikiran Anda. Saya tidak seperti itu. Ah, kamu mah orangnya kayaknya begini-begini. Nah, Anda tidak terima. Jangan Anda, oke, saya gitu ya, iya. Anda keluarkan itu. Caranya gimana? Saya baca, ya, afirmasi. Saya adalah orang yang hebat, orang yang dikasihi, orang yang saya sukses, orang yang saya bisa terus maju. Saya terus orang yang mau belajar. Saya adalah orang yang hebat. Saya adalah orang yang bisa membantu banyak orang. Nah, Anda masukkan ke program diri Anda untuk bisa menerima siapa Anda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, remember your past and your success, ya, your achievement. Yang kedua adalah remember your past success and your achievement. Pastinya Anda memiliki kesuksesan, ya, prestasi di masa lalu ataupun kebanggaan dalam hidup Anda. Apa yang pernah Anda capai dalam hidup, atau Anda berprestasi, Anda menang dalam satu pertandingan, Anda diakui dalam prestasi Anda atau apapun. Pastinya Anda punya kebanggaan, prestasi yang mungkin Anda banggakan dalam hidup. Nah, apakah itu? Misalnya bisa jadi waktu kecil Anda lomba menggambar, Anda menang. Nah, mungkin di situ Anda merasa ada satu achievement dalam hidup Anda. Misalnya Anda bisa bantu orang yang sakit. Karena orang sakit itu Anda datengin, Anda kunjungin, Anda berikan perhatian, dan akhirnya orang itu bisa sembuh. Itu juga satu kebanggaan, satu prestasi, satu bentuk Anda peduli dengan orang lain. Itu kan sesuatu yang bisa Anda banggakan. Jadi coba ingat-ingat, ya, pada saat Anda mungkin melakukan sesuatu hal dulu, ataupun di dalam waktu yang dekat-dekat ini Anda merasa Anda berhasil, ya, menemukan satu solusi yang orang tidak kepikiran. Oh, ternyata Anda ketemu solusinya. Itu adalah sesuatu yang membanggakan. Jadi yang kedua adalah remember your success, your achievement. Yang ketiga adalah fokuskan kepada kelebihan Anda yang Anda rasa itulah yang the best yang Anda bisa lakukan, atau itulah the best yang saya sangat-sangat enjoying. Ya, kalau buat saya ada coaching, ada training, ada consulting, ada teaching. Nah, di antara semua saya pikir yang mana ya, coaching atau consulting atau training atau teaching atau writing, bahkan saya nulis buku juga, ya kan? Nah, coba kita kurangi. Mungkin bukan consulting, mungkin bukan coaching. Oh, daripada coaching, consulting, saya mendingan training atau teaching. Training sama teaching. Nah, jadi saya menemukan ternyata yang paling saya passion adalah teaching. I love to teach. Saya suka mengajar. Makanya saya suka belajar juga, ya. Maka kalau Anda yang memiliki mungkin karunia untuk bisa mengajar, ya Anda harus belajar. Ini contoh aja. Jadi saya juga begitu. Saya men-narrow down, saya memperkecil, ya, apa yang menjadi kelebihan saya, dan saya fokus kepada satu hal yang paling saya sukai dan yang paling saya enjoy doing it, ya.
malam, siang, sore, I love to teach. That's why I'm doing this. Ya, itu yang ketiga. Jadi fokuskan kepada spesifik talenta yang Anda kuasai. Anda suka menggambar, suka menyanyi, atau apapun itu, suka mengorganize sesuatu, saya mengatur sana sini, ya, itu juga satu bakat, satu talenta, satu kemampuan, satu keahlian, ya, dimana nggak semua orang bisa ngatur, ya. Anda ngatur 200 orang, 300 orang, Anda bisa ngatur dengan baik, berarti leadershipnya Anda bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sometimes kita mesti visualize, kita mesti melihat masa depan kita maunya seperti apa. Mungkin kita mesti bayangkan kalau kita nanti 5 tahun dari sekarang kita seperti apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa kontribusi terhadap banyak orang, bagaimana kita bisa membantu banyak orang, apa yang menjadi hal yang Anda akan lakukan di masa depan. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Ibaratnya kalau Anda membayangkan misalnya holiday, jalan-jalan ke misalnya Disneyland, Anda kan bayangkan, oh nanti ketemu Mickey Mouse, saya masuk ke castle-nya, mungkin saya datang ke tempat-tempat yang attraction yang memang bagus banget, saya lihat mungkin kembang api yang luar biasa, fireworks yang benar-benar wow ya, dengan music with the Disney music, ya kan, when you wish upon a star. Nah itu kan, wow, Anda sudah bayangkan dulu sebelum Anda ke sana. Nah sama, visualize your future. Mungkin 5 tahun, bahkan mungkin 2 tahun, 3 tahun dari sekarang Anda bayangkan, what will you do? Apa yang Anda lakukan? What will you get? What will you achieve ya di dalam hidup Anda? Anda bayangkan. Dan Anda kalau boleh bisa juga pakai foto-foto, ya. Anda bayangkan ada fotonya dan bayangkan ada videonya. Video itu artinya Anda mainkan di dalam pikiran Anda. Misalnya kalau Anda bayangkan Bali begitu kan. Nah bayangkan mungkin pantainya, anginnya sepoi-sepoi ya. Juga bayangkan mungkin pohon kelapa, ada banyak orang yang lagi bermain foto-foto di sana dan sebagainya, banyak turis. Anda bayangkan itu semua. Ada tari kecak ya. You have to imagine the future, visualize the future. Nah, yang berikutnya adalah Anda juga harus lakukan daily action. Daily action adalah begini. Jadi misalnya saya contohnya, saya suka ngajar. Ya, saya suka ngajar, saya mengajar banyak perusahaan ya tentang leadership, tentang communication, tentang selling, bisnis dan sebagainya. I love to teach, right? So daily aktivitasnya adalah apa? Saya baca, ya, saya belajar dari berbagai sumber, saya mulai catat poin-poin pentingnya apa. Daily aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalau saya bisa catat 1 lembar, it's okay. Saya bisa catat setengah halaman, it's okay. Saya bisa baca, lalu saya bisa catat poin-poinnya untuk saya lakukan pengajaran berikutnya. Itu saya catat setiap hari. Jadi you have to do daily routine setiap hari. Kalau Anda suka, misalnya Anda mau jadi seorang chef, Anda suka masak ya setiap hari. Mungkin Anda lihat satu resep, Anda catat nanti mau masak ini, satu resep demi satu resep. Mungkin satu resep itu Anda tambah ini, tambah itu. Pokoknya satu hari itu Anda melakukan sesuatu hal yang menuju kepada goal Anda. Anda memang suka menjadi seorang misalnya yang bisa menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia, ya mulai hari-harinya mulai belajar bagaimana percakapan ini, percakapan itu dan sebagainya, mulai melatih diri ya. Anda cari teman untuk melatih diri mungkin 10 menit per hari. Itu namanya daily action yang Anda bisa lakukan every day untuk menuju kepada goal Anda. Nah, yang berikutnya adalah Anda mesti celebrate your success. Celebrate your success. Artinya gini, pastinya Anda dalam setiap hari Anda mengerjakan sesuatu kan pasti Anda ada reward ya yang Anda ingin celebrate kan. Saya udah kerja setiap hari ya, setiap hari saya rajin, saya mengerjakan hal-hal yang memang saya suka dan memang saya mungkin ada tantangan, saya juga bisa atasi tantangan itu. Hari itu saya misalnya harus ketemu dengan orang, lalu saat itu saya bisa closing ya, bisa close deal. Nah, berarti kan saya mencapai hasil. Nah, bisa celebrate your success. Mungkin celebrate-nya nggak usah harus jalan-jalan kemana yang mahal, nggak usah. Mungkin celebrate-nya hanya mungkin Anda punya waktu santai, relax ya di rumah, mungkin sambil nonton yang santai, atau mungkin Anda bisa makan ke satu tempat yang memang Anda suka. Anda bisa pergi bersama orang-orang yang Anda sayangi, yang Anda care ya. Tadinya mungkin Anda nggak punya waktu untuk mereka, Anda luangkan waktu untuk mereka. Mungkin ada hobi yang Anda kerjakan yang tadinya Anda mungkin nggak kerjakan. Misalnya Anda hobi bulu tangkis atau main apalah yang Anda mungkin nggak pernah ada waktu untuk itu, Anda lakukan itu. Jadi celebrate your success nggak usah yang mahal, nggak usah yang terlalu gimana gitu kan, berlebihan, nggak apa-apa. Simple things. Anda mungkin makan sesuatu makanan yang aduh udah pengen banget makan itu, ya udah Anda makan makanan itu juga celebrate your success ya. Nah, selanjutnya adalah juga Anda harus melihat setiap kegiatan Anda itu ya, your everyday life may be your purpose. Your everyday life may be your purpose. Jadi jadi setiap hari aktivitas Anda bisa jadi itu adalah tujuan Anda, purpose Anda. Misalnya,
Saya purpose-nya misalnya kalau saya ngajar, berarti setiap hari apa yang saya lakukan itu adalah sebuah tujuan, satu tujuan saya. Jadi ada setiap hari yang kita lakukan adalah menuju atau menjalankan tujuan saya. Dan bisa jadi kalau Anda lakukan itu dengan baik, bisa jadi Anda juga monetize itu. Dan bisa jadi satu bisnis, satu pekerjaan yang bisa dimonetize, mendapatkan income. Kan boleh juga. Anda suka misalnya makan gitu kan, tapi ternyata di dalam setiap makan itu Anda bisa nge-review. Dan Anda setiap melakukan review makanan, itu sebenarnya Anda menjalankan tugas Anda sebagai food reviewer. Kan bisa dimonetize juga. Nah, itu artinya Anda menjalankan setiap hari, everyday life, as your purpose, ya. Nah, berikutnya adalah remember, orang sukses itu tidak ada kata gagal. Yang ada adalah gagal sama dengan belajar. Gagal sama dengan belajar. Dan belajar itu bukan hanya menulis, menyimak, mendengarkan. Belajar sama dengan action. Ya, kalau Anda lihat orang yang mau belajar main piano gitu kan, namanya belajar itu bukan hanya mendengarkan gurunya dan melihat, memperhatikan gurunya, tapi dia action, dia latihan setiap hari. Kegagalan, ya wajar, gagal nggak bisa ulang lagi. Gagal sama dengan belajar, belajar sama dengan action. Jadi gagal sama dengan belajar, belajar sama dengan action. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar, dan belajar sama dengan action. Belajar bukan hanya nonton, atau baca, atau memperhatikan, atau menulis. Belajar adalah action. Jadi kalau Anda nonton saya di video ini, Anda bukan belajar, Anda cuma mencatat, menulis, mendengarkan, memperhatikan. Belajar adalah habis nonton ini, Anda action, itu namanya belajar. Ya, nah waktu belajar kemungkinan besar ada salahnya atau tidak sesuai, bukan gagal, tetapi belajar. Tetapi belajar lagi, dan bangkit lagi. Nah, semakin Anda bangkit lagi, semakin Anda sukses. Karena orang sukses adalah orang yang gagal atau orang yang belajar, bangkit lagi. Mungkin ada kesalahan, belajar lagi, bangkit lagi. Nah, itu ada beberapa tips yang bisa bantu Anda supaya Anda bisa menemukan your purpose in life. Karena kalau Anda menemukan purpose in life lebih cepat, misalnya Anda umur baru 20 tahun, tapi Anda udah ketemu purpose Anda, itu lebih keren lagi. Kenapa? Anda punya waktu panjang untuk menjalankan tujuan hidup Anda. Kenapa Tuhan menciptakan Anda? Itu yang paling bahagia. Bahagia yang sejati bukan bahagia menerima hadiah, atau bahagia punya mobil mahal, atau punya barang-barang mahal dan mewah. Bukan. Bahagia yang sejati adalah kalau Anda bisa ketemu purpose Anda dan menjalankan kenapa Tuhan menciptakan Anda dalam hidup ini. So, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya menemukan purpose Anda bisa kontak ke tim saya dan kita akan ngobrol. Saya akan bantu Anda untuk bisa menemukan your passion, maybe in business, maybe in professional, whatever it is. Semoga Anda bisa menemukan dengan baik. Sukses selalu.